Pada pukul 3:27 waktu setempat, sebuah baterai pertahanan udara Patriot Ukraina berada dalam status siaga di pinggiran wilayah Dnipro. Radar berputar, operator menatap layar hijau yang tenang. Tidak ada pesawat, tidak ada drone. Sama sekali tidak menyadari bahwa ratusan kilometer dari sana, sebuah rudal balistik Rusia Iskander telah meninggalkan peluncurnya dengan satu misi, menembus pertahanan udara paling canggih yang dimiliki Barat. Dalam hitungan menit, pertarungan bukan lagi antara manusia. Ini duel algoritma, kecepatan, dan waktu. Dalam video ini, kita akan membedah duel paling kontroversial di medan perang modern. Iskander Rusia melawan sistem Patriot Barat. Bukan lewat propaganda, bukan lewat klaim sepihak, tapi lewat apa yang benar-benar terjadi saat kedua sistem ini saling menguji batasnya. Iskander bukan rudal biasa. Iskander bukan sekadar rudal balistik jarak pendek. Sejak awal pengembangannya, sistem ini dirancang Rusia sebagai senjata untuk menembus dan mengacaukan pertahanan udara lawan, bukan hanya menghantam target di darat. Inilah perbedaan mendasarnya dengan rudal balistik konvensional era Perang Dingin. Rudal balistik klasik bergerak mengikuti lintasan yang relatif dapat diprediksi. Setelah diluncurkan, ia naik, lalu jatuh mengikuti kurva fisika yang rapi. Sistem seperti Patriot dibangun untuk menghadapi ancaman semacam itu. Iskander tidak bermain dengan aturan tersebut. Menurut analisis militer Barat yang dikutip CSIS, Iskander mampu bermanuver sepanjang lintasannya, terutama di fase akhir sebelum menghantam target. Ia bisa mengubah arah, menurunkan ketinggian secara agresif, dan melakukan koreksi jalur di detik-detik terakhir. Analogi sederhananya seperti ini. Bayangkan, Anda melempar batu ke tanah. Patriot dirancang untuk menghitung batu yang jatuh lurus. Iskander adalah batu yang tiba-tiba membelok ke kiri atau kanan saat hampir menyentuh tanah. Selain manuver, Iskander juga dilaporkan membawa umpan elektronik dan gangguan radar yang bertujuan membingungkan sensor lawan. Komputer pertahanan udara dipaksa menghitung ulang lintasan dalam waktu yang sangat singkat. Dalam sistem pertahanan modern, kesalahan sepersekian detik saja sudah cukup untuk membuat sebuah rudal lolos. Dan disitulah Iskander bekerja. Bukan dengan kekuatan mentah semata, tetapi dengan memaksa sistem lawan membuat keputusan di bawah tekanan waktu ekstrem. Patriot, mahkota pertahanan udara Barat. Di sisi lain, rudal Patriot bukanlah sistem sembarangan. Bagi Barat, Patriot adalah mahkota pertahanan udara modern. Sistem ini telah digunakan sejak Perang Teluk 1991 dan terus diperbarui selama lebih dari 3 dekade. Dan dipercaya melindungi target paling sensitif, ibu kota, pangkalan militer utama, hingga infrastruktur strategis bernilai tinggi. Menurut laporan, kekuatan utama Patriot terletak pada kemampuannya menggabungkan radar jarak jauh, komputer pemrosesan cepat, dan rudal pencegat presisi tinggi ke dalam satu sistem terintegrasi. Prinsip kerjanya sederhana tapi brutal. Deteksi ancaman, lacak lintasan, prediksi posisi, lalu tabrak target di udara. Namun kesederhanaan ini juga menyimpan batasan. Patriot dirancang paling efektif untuk menghadapi target yang lintasannya relatif stabil dan dapat diprediksi, seperti pesawat, drone, atau rudal balistik konvensional. Sistem ini bekerja dengan memproyeksikan kemana target akan berada beberapa detik ke depan, lalu mengirim rudal pencegat ke titik temu tersebut. Saat menghadapi Iskander, Patriot tidak sedang mengejar target. Ia sedang bertaruh pada perhitungan masa depan. Jika target tetap di jalur yang diprediksi, pencegatan berhasil. Namun jika target bermanuver agresif di fase akhir, prediksi itu bisa langsung usang. Beberapa laporan Barat sendiri, termasuk analisis yang dikutip Reuters, mengakui bahwa Patriot tidak secara khusus dirancang untuk menghadapi rudal balistik yang terus bermanuver tajam hingga detik terakhir. Dan di medan perang nyata, keterbatasan desain ini mulai diuji secara brutal oleh taktik Rusia. Saat klaim bertemu di medan perang. Disinilah perdebatan mulai memanas dan propaganda bertemu dengan kenyataan lapangan. Rusia secara konsisten mengklaim bahwa Iskander hampir mustahil dicegat. Klaim ini sering diulang dalam pernyataan resmi Kremlin dan media pertahanan Rusia.
Di sisi lain, Ukraina dan Barat menyatakan bahwa sistem Patriot telah berhasil mencegat sebagian rudal balistik Rusia, termasuk varian Iskander, dalam beberapa serangan besar. Lalu, siapa yang benar? Laporan independen dari Reuters dan Financial Times menunjukkan bahwa keduanya benar dan salah pada saat yang sama. Ada insiden yang dikonfirmasi, di mana Patriot berhasil menghancurkan rudal Rusia di udara. Rekaman puing dan pernyataan militer Ukraina mendukung klaim tersebut. Namun, ada juga serangan di mana Iskander berhasil menembus pertahanan dan menghantam target bernilai tinggi, seperti fasilitas militer dan infrastruktur penting. Masalah utamanya bukan hitam putih soal bisa atau tidak bisa. Kuncinya ada pada rasio keberhasilan. Beberapa analis militer Barat mencatat bahwa ketika Rusia mulai mengubah taktik, mengganti sudut datang, menurunkan ketinggian fase terminal, atau meluncurkan rudal pada waktu yang tidak terduga, tingkat keberhasilan pencegatan Patriot menurun secara signifikan. Ini bukan berarti Patriot gagal total. Sebaliknya, ini menunjukkan kenyataan perang modern. Setiap sistem memiliki batas dan setiap keberhasilan lawan akan segera direspons dengan adaptasi baru. Dalam konflik ini, Iskander dan Patriot terlibat dalam lomba yang tidak pernah berhenti, lomba untuk belajar lebih cepat daripada musuh. Mengapa Iskander sulit dicegat? Penjelasannya bukan sihir, bukan pula klaim propaganda semata. Ini soal fisika dan batas teknologi. Pada kecepatan sangat tinggi, Iskander menciptakan tekanan ekstrim di sekitarnya. Menurut analisis CSIS dan RAND, rudal balistik bermanuver seperti Iskander memiliki karakteristik yang membuat perubahan kecil dalam arah menghasilkan pergeseran posisi yang besar dalam waktu sangat singkat. Di fase terminal, ketika rudal sudah mendekati target, manuver sekecil apapun bisa membuat perhitungan pertahanan udara langsung usang. Radar Patriot dihadapkan pada dilema brutal. Sistem harus memilih, mengikuti posisi target terakhir yang terdeteksi, atau memprediksi kemana target akan bergerak selanjutnya. Kedua pilihan ini mengandung risiko. Jika prediksi meleset, rudal pencegat akan meluncur ke ruang kosong. Kesulitan ini diperparah oleh taktik Rusia di medan perang. Reuters dan analis NATO mencatat bahwa Iskander sering diluncurkan bersamaan dengan drone dan rudal lain, menciptakan situasi di mana sensor dan operator pertahanan udara harus memproses banyak ancaman sekaligus. Dalam kondisi seperti itu, Patriot dipaksa melakukan prioritas. Sistem harus memilih target mana yang paling berbahaya dalam waktu yang sangat terbatas. Dan dalam perang modern, setiap pilihan yang salah, meski hanya satu, cukup untuk membuka celah yang fatal. Siapa yang sebenarnya menang? Jawaban paling jujur dari para analis militer Barat adalah ini. Tidak ada pemenang mutlak dalam duel Iskander melawan Patriot. Realita di medan perang jauh lebih kompleks daripada klaim sepihak dari kedua kubu. Patriot tetap mampu melindungi area-area penting. Laporan Reuters dan pernyataan resmi Ukraina menunjukkan bahwa sistem ini telah berhasil mencegat sebagian serangan dan, dalam banyak kasus, menyelamatkan infrastruktur vital serta nyawa warga sipil. Dalam konteks pertahanan, itu sudah merupakan keberhasilan besar. Namun pada saat yang sama, Iskander juga terbukti mampu menembus pertahanan dan menghantam target strategis bernilai tinggi. Fakta bahwa hal ini masih terjadi menunjukkan bahwa Patriot tidak bisa memberikan perlindungan total, terutama ketika Rusia mengubah taktik dan tempo serangan. Yang menjadi kunci bukan hanya soal rudal mana yang menang, tetapi biaya dan tekanan yang ditimbulkan. Setiap rudal Patriot yang ditembakkan bernilai sangat mahal dan stoknya terbatas. Setiap baterai yang dipindahkan untuk melindungi satu wilayah berarti wilayah lain menjadi lebih rentan. Laporan mencatat bahwa dalam perang modern mereka memaksa lawan menghabiskan sumber daya, waktu, dan perhatian, yang seringkali sama efektifnya dengan menghancurkan target secara langsung. Disinilah Iskander bekerja, bukan hanya sebagai senjata penghancur, tetapi sebagai alat tekanan strategis yang memaksa Patriot beroperasi terus-menerus di batas maksimal kemampuannya. Jadi kesimpulannya, benarkah Iskander tidak bisa dicegat? Jawabannya tidak sepenuhnya. Apakah Patriot tak berdaya? Juga tidak.
Yang ditunjukkan konflik ini adalah pergeseran penting dalam perang udara modern. Setiap rudal yang berhasil dicegat memaksa Rusia mengubah taktiknya. Setiap rudal yang lolos memaksa Barat meningkatkan sistem pertahanannya. Ini bukan pertarungan sekali jalan, tetapi siklus adaptasi yang terus berulang. Dan duel ini belum selesai, karena dalam perang modern, kemenangan jarang ditentukan oleh satu senjata saja. Ia ditentukan oleh siapa yang paling cepat belajar, beradaptasi, dan bertahan di bawah tekanan waktu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Menurut kalian, dalam duel Iskandar versus Patriot, siapa yang lebih unggul di medan perang nyata? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe untuk analisis militer dan geopolitik berikutnya.